Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, anak-anakku sekalian, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Amr ibn al-As. Untuk membedakan Umar dengan Amr, di ujungnya ada waw. Kalau tak ada wawnya Umar, kalau ada waw Amr. Amr ibn al-As. Jabatannya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab menjadi gubernur Mesir. Dialah yang membawa Islam ke negeri bernama Fustat. Fustat itu sekarang dikenal dengan nama kota Al-Qahirah. Orang Arab menyebutnya Al-Qahirah. Ahlan wa sahlan bil Qahirah. Orang Barat menyebutnya Kairo. Masjid paling tua di Afrika Utara sampai hari ini tegak berdiri menjadi saksi kedatangan Islam dengan membawa nama Amr bin As. Itulah disebut dengan Masjid Amr bin As. Imamnya adalah Syekh Muhammad Jibril. Bacaannya kita nikmati melalui MP3 dan video di internet. Syekh Muhammad Jibril, Imam Masjid Amr bin As. Amr bin As punya seorang anak lelaki bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. 4 Abdullah yang masyhur dalam periwayatan hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As anak pejabat, anak panglima perang, tapi berbeda sifat dia dengan bapaknya. Dia orang yang zuhud. Sampai-sampai bapaknya Amr bin As mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, anakku ini sampai-sampai tak tidur malam dan tidak makan siang. Istrinya pun sudah mengeluh karena dia meninggalkan kewajibannya sebagai suami. Makan dia kasih, tapi dia terlalu sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW dengan kebijaksanaannya memanggil Abdullah bin Amr bin As. Hai Abdullah, ya, alam ukhbar. Ini seorang ayah boleh mengadu kepada ustaz untuk menasihatkan anaknya, dan ustaz menyampaikan berita tanpa menyebut nama siapa yang membawa berita itu. Ada sampai berita kepadaku, kata Nabi. Katanya kamu sudah mulai tak tidur malam, tak makan siang, sampai istri pun mengeluh. Ya betul ya Rasulullah, karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidur ini hanya akan menjadi penghalang. Adapun makan ini tak dapat menolong. Adapun istri dan anak melalaikan aku daripada Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidurlah di waktu malam. Tapi jangan lupa engkau juga ada punya hak kepada Allah Ta'ala terhadap dirimu. Engkau salat tahajud di waktu malam, tapi jangan sepanjang malam. Matamu punya hak, tidurlah. Berpuasalah engkau, wahai Abdullah, tapi jangan lupa badanmu juga punya hak. Kasih dia makan, kasih dia minum. Dan istri dan anak juga punya hak terhadap dirimu. Maka jangan kau sia-siakan mereka. Maka begitulah hebatnya Amr ibn al-As. Kenapa dia yang kita bahas subuh ini? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika sahabat yang lain menghafal hadis 5.374 hadis yang ada diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Abu Hurairah mengaku, kalau dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, akulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi ada yang lebih hebat daripada aku, kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Kenapa? Karena aku sekedar menghafal, sedangkan dia yaktubu wa ana la aktub. Dia menulis dan aku tidak menulis. Abdullah bin Amr bin As selalu menulis. Yang disampaikan Nabi dia tulis. Sabda ucapan Nabi dia catat.
sampai orang Quraisy mengejek dia. Abdullah, mengapa engkau catat semua ucapan Nabi itu? Nabi itu kan manusia biasa. Boleh jadi dia silap, dia salah. Boleh jadi dia sedang emosi, dia marah. Boleh jadi dia sedang sayang, dia suka. Mengapa engkau catat semua? Maka disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, aku catat semua yang kau sampaikan. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, jangan kau catat semua, hai Abdullah. Boleh jadi yang diucapkan Nabi itu karena ikut emosi amarahnya. Boleh jadi dia sedang larut dalam perasaannya. Maka apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini. Nabi menunjuk lidahnya. Illa haq, yang keluar dari sini adalah hak. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mencatat terus. Catatan-catatannya itu dikenal dengan istilah as-sahifah as-sadiqah. As-sahifah, lembaran-lembaran. As-sadiqah, yang benar, yang jujur. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256, jarak dari dia dengan Nabi terbentang 2 abad setengah. Mana mungkin hadisnya? Jawaban yang pertama, bahwa di zaman Nabi hadis sudah ditulis. Itu yang berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam. Paus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis itu setelah Nabi Isa menghilang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, hadis sudah ditulis. Mana buktinya? Nih, periwayat hadis kita kaji subuh ini, Abdullah bin Amr bin al-As. Di mana benda itu sekarang? Ada di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Terangkum di dalamnya semua. Lalu kemudian Nabi menyuruh, ketika ada seorang sahabat dari Yaman pada masa pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, Fathu Makkah, apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan pidatoku untuk si Abi Syah. Dia datang dari Yaman supaya bisa dibawanya pulang. Oleh sebab itu apa kata pesan para ulama? Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan adalah tali pengikatnya. Kalau kita menangkap kijang, menangkap binatang buruan, setelah dapat dia liar, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Al-ilmu saydun, ilmu binatang buruan yang liar. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, maka engkau ikatlah dia dengan tali yang kuat. Oh, Ustaz menyindir kami yang tak menulis. Bukan, tak boleh sindir menyindir. Saya tidak menyindir, tidak berkata, tidak mengecam, tidak mencela. Zaman dulu mungkin menulis, zaman sekarang zaman canggih, tidak lagi menulis, cukup dengan merekam. Suara, gambar, insya Allah diupload, bisa ditonton, bisa diulang. Hafal kaji karena diulang, insya Allah. Inilah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini, bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dengan segala kelebihannya. Kelebihan menulis hadis, kelebihan zuhud dalam ibadah, kelebihan umur panjang, meninggal tahun 63 Hijrah dalam usia lebih kurang 75 tahun. Usianya panjang, amalnya baik. Siapa orang paling baik ya Rasulullah? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Ada orang umurnya pendek, amalnya baik, masih lumayan. Ada orang umurnya panjang, amalnya baik, paling bagus. Yang paling celaka, anak muda mati mabuk ditabrak mobil. Sudahlah umur pendek, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah,